Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini kita membahas manfaat buah-buahan untuk kesehatan. Tapi di sini kita membahas bukan kemanfaatannya, tapi menghindarinya dari buah-buahan ini. Karena materi kita yang kita bahas adalah tiga buah-buahan yang dikurangi atau dihindari pada penderita asam lambung. Nah, ini adalah buah-buah yang harus dihindari, yang mana buah-buahan ini menyebabkan asam lambung meningkat atau bertambah ya, sehingga memperberat ya sakit pada orang-orang dengan gangguan asam lambung. Oke ya, langsung kita mulai materinya dengan gangguan asam lambung. Jadi gejala MAH yang kambuh tentu saja dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Namun jangan dijadikan ini alasan bagi penderita MAH untuk tidak makan buah. Jadi ada masih buah-buah yang bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama aman bagi lambung. Nah, buah tetap penting dimasukkan dalam menu makanan sehari-hari karena mengandung serat, vitamin, dan mineral. Nah, di sisi lain ada beragam buah yang tidak disarankan untuk dikonsumsi penderita asam lambung, terutama buah-buah yang menghasilkan asam ya, atau yang rasanya asam sehingga pH buah tadi di dalam lambung itu rendah dan memicu asam lambung. Nah, buah-buahan ini rasanya asam dan semakin mengiritasi lapisan lambung yang sudah meradang. Nah, kita ambil 3 contoh buah yang harus dihindari untuk penderita asam lambung. Oke ya, kita lihat buah-buahnya. Buah apa saja yang dibatasi atau dihindari untuk penderita asam lambung? Nah, buah pertama yaitu tomat. Jadi tomat ini teman-teman, jika teman-teman menyukai tomat ya, terutama jus tomat, ini bermasalah ya dengan asam lambung karena bisa menaikkan asam lambung. Jadi sebaiknya dibatasi. Jadi walaupun buah tomat tersebut manis, buah tomat tersebut itu matang, tapi tetap saja buah tomat itu tidak cocok atau kurang cocok untuk penderita asam lambung. Jadi dibatasi ya. Jadi bukan tanpa alasan, karena ini buah tomat memiliki kandungan asam sitrat dan asam malat di dalamnya. Asam sitrat, asam malat bersifat asam sehingga menurunkan pH, sehingga memperberat keasaman di area lambung jika dimakan. Nah, kedua zat tersebut dapat memicu asam lambung naik yang akhirnya menimbulkan gejala MAH. Nah, masih tomat, kita tahu bila kita makan tomat terlalu banyak ya, baik yang masih utuh atau yang diolah menjadi jus, kandungan asamnya akan berpengaruh pada sistem pencernaan. Nah, efeknya membuat buah tomat ini menjadi salah satu pantangan untuk penderita asam lambung. Ya, jadi hati-hati teman-teman dengan buah tomat. Apalagi buah tomat jenis varian lain yang bentuknya seperti labu itu belinjan. Itu lebih asam lagi ketimbang tomat yang biasa ini ya. Nah, jadi berbahaya, hati-hati. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe ya ke channel ATLM Indonesia. Karena dengan teman-teman subscribe maka channel ini akan lebih berkembang dengan lebih baik. Oke, lanjut kita pindah ke yang nomor 2. Buah yang harus dihindari untuk penderita asam lambung yaitu buah-buah sitrus atau buah jeruk-jerukan. Nah, di sini memang secara fisiologis rata-rata semua jeruk-jerukan itu adalah asam ya. Jadi jeruk lemon, jeruk nipis, serta jeruk bali, ini ada 4 varian.
setidaknya ini termasuk beberapa macam buah-buahan yang termasuk dalam kelompok buah sitrus yang memiliki kemiripan dari rasanya yang agak kecut dan asam. Walaupun jeruk itu manis tapi tetap ada asam-asamnya, dan memang kalau diukur pH-nya, jeruk itu pH-nya cenderung asam. Nah, contohnya saja sini jeruk nipis yang termasuk dalam buah-buahan sitrus diyakini dapat membantu mengurangi batuk. Tapi jeruk nipis ini sangat asam ketimbang jeruk biasa. Kan? Nah, terlalu banyak mengonsumsi buah-buahan tersebut, si jeruk tadi justru bisa merangsang kenaikan asam lambung ke dada dan kerongkongan. Jadi dihindari mengkonsumsi buahan sitrus atau jeruk-jerukan, atau juga mengkonsumsinya dikurangi atau sedikit saja ya. Tapi pilihlah yang manis ya, jangan yang asam atau yang masih kecut yang muda ya. Oke. Nah, kita masih lagi di buah-buahan sitrus. Sejumlah peneliti mengadakan sebuah studi yang diterbitkan dalam The Korean Journal of Gastroenterology. Ya kan? Dalam studi itu 67 dari 382 orang ya mengeluhkan munculnya rasa terbakar pada dada yang merupakan salah satu gejala MAH karena ini mengonsumsi buah-buahan dari jeruk atau sitrus. Nah, kondisi tersebut muncul setelah mereka mengkonsumsi buah jeruk. Jadi buah jeruk ini dibandingkan tomat ini lebih berbahaya ya pada penderita asam lambung atau gangguan lambung. Hal ini ternyata terjadi karena kandungan asam yang ada di dalam buah-buahan sitrus menimbulkan kenaikan asam lambung. Jadi berbahaya ya teman-teman. Jadi ini dihindari atau dikurangi. Kemudian buah yang ketiga, buah alpukat. Nah, buah alpukat. Jadi alpukat itu memang banyak manfaat ya, dan memang kaya akan lemak, kaya akan gizi ya, yang menyehatkan. Namun sayangnya kandungan lemak dalam buah ini ternyata kurang bersahabat untuk menderita masalah asam lambung dan MAH. Karena lemak merangsang produksi hormon kolesistokinin. Ini alasannya ya. Jadi hormon dari tubuh tadi yang kolesistokinin membuat otot-otot sphincter kardia menjadi rileks. Sphincter kardia itulah pembatas antara lambung dan kerongkongan. Lalu apa? Karena rileks, apabila otot-otot ini rileks, asam lambung dapat bergerak naik dari lambung ke kerongkongan. Jadi ya, jadi berbahaya ini. Nah, selain itu lagi efeknya, hormon kolesistokinin juga meningkatkan produksi asam lambung. Nah, dengan demikian naiknya produksi asam lambung ditambah rileksnya sphincter kardia, dua hal tadi membuat gejala MAH dan penyakit asam makin bertambah parah. Jadi penyakit gangguan asam lambung makin parah. Jadi buah alpukat tidak direkomendasikan atau dikurangi untuk penggunaannya. Kalau memang tidak bisa dihindari, 3 buah ini ya, alpukat, jeruk dengan tomat bisa dikombinasikan dengan buah lain yang lebih aman sehingga efek negatifnya bisa diminimal. Dan lagi selain buah-buah yang 3 ini sebenarnya masih banyak lagi buah-buah yang perlu dihindari. Termasuk buah-buahan yang mentah ya, seperti mangga mentah, mungkin ramania mentah, dan buah-buahan lain yang memang masih mentah itu biasanya rata-rata asam. Kadang-kadang orang lupa diri dengan memakan buah-buahan seperti buah mangga muda hanya untuk menikmati rasa asam tadi. Padahal si penderita tadi terkena penyakit gangguan asam lambung. Jadi dihindari buah-buahan tersebut. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak 3 buah buahan yang memang dihindari ya
karena menyebabkan asam lambung meningkat. Walaupun buah-buah yang lain ada juga, tapi ini sebagai contoh dan memang tiga ini yang paling dominan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru saja singgah dan baru saja bergabung, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update seputar ilmu laboratori medik, ilmu-ilmu di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan melalui asupan buah, kemudian tanaman obat serta produk-produk kesehatan. Nantikan materi lainnya, semoga bermanfaat materi yang kita bahas kali ini dan pastinya bijaksana dan gunakanlah buah-buahan sebagai pelengkap makanan sehari-hari dan bijaksana memilih mana yang oke, mana yang baik untuk kita. Mungkin tinggal kita menyadari apakah kita ini terkena penyakit apa, sehingga buah inilah yang memang tidak usah kita makan, buah inilah yang harus kita konsumsi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.